Coba deh kalau dengar kata manufaktur, apa yang kepikiran? Mungkin pabrik besar yang berasap ya, tapi ceritanya jauh lebih dari itu. Ini tuh kisah tentang kejeniusan manusia yang skalanya membentang dari sesuatu yang raksasa sampai nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Gimana? Udah siap? Yuk, kita mulai perjalanannya. Ini tuh bukan hal baru loh. Dari dulu banget, dari zaman sebelum ada tulisan, kemampuan kita buat bikin sesuatu, buat ngebentuk dunia di sekitar kita, itu yang jadi jati diri kita. Dari piramida sampai smartphone di tangan Anda, semuanya itu produk manufaktur. Ini kan dorongan utama yang bikin peradaban kita maju. Oke, jadi ini dia nih gambaran perjalanan kita. Kita mulai dari fondasi paling dasarnya dulu. Terus kita lihat gimana cara membentuk benda-benda raksasa. Lanjut lagi, kita pelajari cara memahatnya dengan super presisi. Dan terakhir, kita akan lompat ke dunia yang sama sekali berbeda. Dunia atom yang tak terlihat. Nah, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebelum kita bisa bikin gedung pencakar langit atau chip komputer yang rumit, kita harus paham dulu nih 3 pondasi utama yang menopang seluruh dunia manufaktur. Secara teknis, definisinya emang kayak gini. Tapi intinya apa sih? Gampangnya, manufaktur itu soal transformasi yang terkontrol. Kita ambil satu material mentah, terus lewat serangkaian proses, kita ubah jadi sesuatu yang baru, yang punya fungsi dan nilai lebih. Biar gampang, bayangin aja kayak lagi mau masak. Kita butuh bahan-bahannya, itu material. Terus kita butuh cara masaknya, entah digoreng atau direbus, itu proses. Dan terakhir kita butuh dapur dan kokinya, nah itu sistemnya. Ketiganya ini tuh satu paket, nggak bisa dipisah-pisahin, kerja bareng buat menghasilkan produk akhir. Oke, sekarang coba bayangin, kita ini seorang seniman, seorang pematung. Langkah pertama itu bukan langsung ngukir detail mata atau hidung kan, tapi ambil bongkahan batu yang gede, terus dibentuk dulu siluet kasarnya. Nah, itulah yang mau kita bahas sekarang. Nah, proses-proses ini tuh mainnya di skala gede. Tujuannya adalah mengubah bahan mentah, mau itu logam cair atau bongkahan baja padat, jadi bentuk awal yang kira-kira udah mirip sama produk akhirnya. Ini langkah pertama yang monumental. Kelihatannya mungkin ribet ya, tapi sebetulnya proses ngecor pakai pasir ini logis banget. Dan ya, jenius. Teknik kuno ini masih jadi andalan sampai sekarang loh di industri modern. Kenapa? Soalnya efektif banget buat bikin bentuk-bentuk yang rumit dari nol. Nah, kalau tadi ngecor itu dituang, penempaan ini ibaratnya digebuk. Logam panas ditekan dengan kekuatan super besar yang bikin struktur dalamnya jadi lebih padat dan kuat banget. Oh iya, soal flash itu, anggap aja itu bukti dari tekanan yang dahsyat tadi. Kayak adonan kue yang bleber keluar dari cetakannya. Oke, bentuk kasarnya udah dapat nih. Terus gimana? Sekarang waktunya si pematung ngeluarin pahat yang lebih kecil dan lebih tajam. Disinilah kita beralih dari kekuatan kasar ke tingkat kehalusan dan akurasi yang luar biasa. Nah, ini nih, cara mikirnya beda banget. Kalau tadi kita ngebentuk material secara massal, sekarang kita justru membuang material. Kita kikis sedikit demi sedikit, lapis demi lapis, dengan presisi yang sangat tinggi. Setiap serpihan yang dibuang, itu adalah langkah kita menuju kesempurnaan. Jadi, ada 2 cara utama buat ngelakuin ini. Dan kuncinya cuma satu, apa yang gerak. Kalau di pembubutan, bayangin bahannya yang muter kencang, sementara pisaunya bergerak lurus. Sebaliknya, di penggilingan, bahannya diam, pisaunya yang muter. 2 tarian yang beda untuk menciptakan detail presisi yang juga beda. Ini konsep yang keren banget loh. Idenya gini, bentuk akhir dari sebuah produk itu nggak ditentuin sama bentuk pisaunya, tapi sama jalur yang dilewatin si pisau itu. Persis kayak kita ngegambar pakai pensil, di mana setiap goresan tangan kita itulah yang menciptakan gambarnya. Keren kan? Oke, siap-siap. Sekarang kita bakal lompat, dan ini lompatan skala yang paling gila. Lupakan deh pahat dan mesin-mesin besar. Gimana kalau kita bisa memahat langsung pakai atom, blok penyusun materi itu sendiri? Kita udah lihat kan pabrik-pabrik yang besarnya bisa ngisi satu gedung. Tapi gimana kalau seluruh lini produksinya? Yap, selamat datang di dunia nanoteknologi. Dunia di mana proses manufaktur terjadi di skala yang saking kecilnya sampai rasanya gak masuk akal. Ini adalah perbatasan baru, tempat di mana aturan-aturan fisika yang kita kenal sehari-hari mulai berlaku sedikit aneh. Biar kebayang ya sekecil apa itu, kalau sehelai rambut kita itu lebarnya kayak jalan tol, maka 1 nanometer itu kira-kira cuma selebar 1 garis cat putih di tengah jalan itu. Kecil banget,
Dan disitulah keajaibannya dimulai. Nah, yang paling penting di sini tuh, ini bukan cuma soal bikin barang jadi makin kecil ya, tapi ini soal membangun sesuatu dari level paling dasar, memanipulasi materi di tingkat molekul buat menciptakan bahan-bahan dan alat-alat dengan sifat yang benar-benar baru. Jadi ada dua pendekatan utama nih. Yang pertama, top down. Ini mirip kayak yang udah kita bahas. Kita ambil balok besar, terus kita kikis sampai jadi kecil banget. Nah yang kedua, bottom up. Ini yang revolusioner. Kita nggak mengikis, tapi justru membangun dari bawah ke atas, kayak nyusun balok Lego satu persatu di level atom. Bahkan kadang, kita bisa bikin atom-atom itu nyusun dirinya sendiri. Dan ini bukan lagi cerita fiksi ilmiah loh, ini nyata. Carbon nanotube ini contoh sempurna. Gimana caranya dengan mengatur atom karbon, kita bisa dapat material yang ratusan kali lebih kuat dari baja. Ini membuka pintu ke berbagai teknologi masa depan yang dulu cuma ada di bayangan kita. Jadi, kita sudah melakukan perjalanan jauh, dari bengkel tempat kuno sampai ke pabrik seukuran atom. Kemampuan buat merekayasa materi di level yang paling fundamental ini ngasih kita kekuatan yang luar biasa. Pertanyaannya sekarang udah bukan lagi bisa nggak ya kita bikin, tapi lebih ke dengan kekuatan sebesar ini, kita mau bikin apa?